Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tumin dari program studi pendidikan vokasional teknik mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET Semarang. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan silinder bore gauge. Silinder bore gauge mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk mengukur diameter bagian dalam pada sebuah silinder. Silinder bore gauge pada umumnya berfungsi untuk mencari nilai ketirusan pada sebuah silinder dan juga untuk mencari nilai keovalan pada sebuah silinder. Dengan mengumpulkan data-data dari pengukuran silinder, maka kita akan dapat mencari keovalan ataupun ketirusan dari sebuah silinder. Baik, langkah pertama untuk mencari keovalan dan ketirusan silinder, kita harus mengukur diameter dalam silinder itu dengan menggunakan jangka sorong. Setelah mengetahui pengukuran diameter dalam dari sebuah silinder dengan menggunakan jangka sorong, di sini tercatat yaitu 49,5 mm. Langkah selanjutnya kita akan menentukan replacement rod dan juga replacement washer sesuai dengan data dari pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Diusahakan hasilnya adalah lebih panjang dari ukuran 49,5 mm. Di sini dipilih bahwa replacement rod dengan panjang 50 mm. Dan karena panjang replacement rod sudah cukup, yaitu lebih panjang dari 49,5 mm, maka kita tidak memerlukan tambahan replacement washer. Jadi jumlah panjang dari silinder bore gauge ini adalah 50 mm. Sekarang kita akan memasangkan atau merangkai replacement rod pada grab atau gagang silinder bore gauge-nya. Setelah itu, pasangkan dial gauge pada atas grab silinder bore gauge dan pastikan jarum pendek berada di angka atau di garis 0. Setelah garis pendek berada di tepat garis angka 0, maka pemasangan kita sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkalibrasi atau kita setting mikrometer di 50 mm. Setelah kita menyeting mikrometer di angka 50 mm, kemudian kita tempatkan measuring point dan replacement rod pada mikrometer. Langkah ini bertujuan untuk mengkalibrasi silinder bore gauge agar berada di titik 0,0 mm. Setelah kita letakkan, kemudian kita akan memutar agar jarum panjang ini di angka 0. Ini caranya kita mengkalibrasi dial bore gauge. Langkah selanjutnya, lakukan proses pengukuran pada 3 bagian titik silinder, yaitu pada bagian atas, pada bagian tengah, dan pada bagian bawah. Di sini terbaca hasil pengukuran menggunakan silinder bore gauge pada bagian atas, yaitu adalah 0,5 mm. Maka diameter pada posisi atas adalah 50 dikurangi 0,5 mm, jadi hasilnya adalah 49,5 mm.
Langkah selanjutnya untuk proses pengukuran pada bagian kedua, yaitu bagian tengah silinder. Masukkan silinder bore gauge ke tengah dan kita akan menggoyangkan sedikit. Kita cari jarak paling jauh antara 0. Di sini terbaca hasil pengukuran menggunakan silinder bore gauge pada bagian tengah yaitu 0,5 mm, sehingga diameter pada posisi bagian tengah adalah 50 dikurangi 0,5 mm dan hasilnya adalah 49,5 mm. Selanjutnya yaitu proses terakhir, kita akan mengukur silinder pada bagian bawah. Di sini terbaca hasil pengukuran menggunakan silinder bore gauge pada bagian bawah adalah 0,5 mm juga. Maka diameter pada posisi bawah adalah 50 dikurangi 0,5 mm sama dengan 49,5 mm. Setelah kita mengetahui pengukuran di titik Y, di titik 3 yaitu atas, tengah, dan bawah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran di titik X yaitu sama. Ada 3 titik pengukuran yaitu atas, tengah, dan bawah. Selanjutnya kita akan mencari nilai keovalan atau ketirusan pada titik X bagian atas. Di sini tercatat nilainya adalah 0,5 mm, sehingga nilainya adalah 50 dikurangi 0,5 mm, hasilnya adalah 49,5 mm. Nah, kita akan mencari nilai ketirusan X yang tengah dengan cara memasukkan agak dalam dan menggoyangkan silinder bore gauge. Di sini tercatat silinder bore gauge menunjukkan 0,5 mm, sehingga nilainya adalah 50 dikurangi 0,5 mm, hasilnya adalah 49,5 mm. Dan langkah pengukuran terakhir yaitu di bagian X bagian bawah. Di sini pun menunjukkan jarum menunjukkan pada 0,5 mm, sehingga nilainya adalah 50 mm dikurangi 0,5 mm dan hasilnya adalah 49 mm. Dari data yang sudah kita tulis, yaitu kita menemukan bahwa Y bagian atas, tengah maupun bawah memiliki nilai yang sama yaitu 0,5, sedangkan X bagian atas, tengah, dan bawah juga memiliki nilai 0,5 mm, sehingga keovalan maupun ketirusan pada diameter tersebut itu adalah sama rata. Jadi silinder tersebut masih layak untuk digunakan. Baik, demikian tadi telah kita bahas bersama bagaimana caranya menggunakan silinder bore gauge. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.